Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Zakarifanto. Kelas Arsitektur 20C akan mempresentasikan tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol pada mata kuliah Hukum Penata Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Purnama Sahril Pradini STMT. Baik, tinjauan pustaka itu jalan tol, jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Selanjutnya, tempat istirahat dan pelayanan atau rest area disebut TIP adalah suatu tempat istirahat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum bagi pengguna jalan tol sehingga baik bagi pengemudi, penumpang maupun kendaraan yang dapat beristirahat sementara. Fungsi rest area atau TIP. Rest area atau tempat istirahat memiliki fungsi utama yakni sebagai tempat beristirahatnya pengendara dan penumpang agar terjaganya kebugaran fisik dan psikologis yang berdampak pada kenyamanan dan kebugaran pikiran. Selain itu, sebagai tempat beristirahatnya kendaraan setelah menempuh jarak jauh. Ketentuan rest area atau TIP. Jarak titik akhir lajur percepatan dengan titik awal perlambatan antara tempat istirahat dan pelayanan dengan simpang susun untuk jurusan yang sama sekurang-kurangnya 3 km. Kedua, jarak antara tempat istirahat dan pelayanan yang tidak setipe sekurang-kurangnya berjarak 10 km dan tidak lebih dari 20 km pada masing-masing jurusan. 3. Jarak antara tempat istirahat dan pelayanan tipe B sekurang-kurangnya 10 km dan tidak lebih dari 20 km pada masing-masing jurusan. 4. Jarak antara tempat istirahat dan pelayanan tipe A sekurang-kurangnya 40 km dan tidak lebih dari 120 km pada masing-masing jurusan. 5. Jarak penempatan bangunan tempat istirahat dan pelayanan minimal 12,5 km dari tepi lajur lalu lintas. Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari luar jalan tol. Yang terakhir 7. Lokasi tata letak dan rencana teknik tempat istirahat DAB pelayanan ditentukan oleh badan berdasarkan teknik yang diterapkan oleh pembinaan jalan. Klasifikasi rest area dan tempat pelayanan terdiri dari 3 tipe A, tipe B, dan tipe C. Yang pertama tipe A, gerai anjungan tunai mandiri dengan fasilitas isi ulang kartu tol, paturasan, klinik kesehatan, bengkel, warung atau kios, mini swalayan, tempat ibadah, pom bensin, rumah makan, ruang terbuka hijau, sarana parkir, fasilitas bahan bakar listrik sesuai kebutuhan, tempat pengolahan limbah dan air daur ulang, fasilitas pemadam kebakaran. Untuk tipe B, gerai anjungan tunai mandiri dengan fasilitas isi ulang kartu tol, paturasan, warung atau kios, mini swalayan, tempat ibadah, pom bensin, rumah makan, ruang terbuka hijau, sarana parkir, fasilitas bahan bakar listrik sesuai kebutuhan, tempat pengolahan limbah dan air daur ulang, fasilitas pemadam kebakaran. Dan yang terakhir tipe C, paturasan, warung atau kios, tempat ibadah, sarana parkir, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pendukung lainnya yang bersifat sementara. Tip antar kota tipe C hanya dioperasikan pada masa libur nasional atau kondisi tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari BPJT. Tipe fasilitas rest area dan tempat pelayanan. Pada setiap fasilitas di tempat istirahat memiliki standar minimum berdasarkan tingkat lelah. Tingkat lelah dapat ditentukan dari jarak tempat istirahat sesuai dengan tabel berikut. Tingkat lelah ringan, tipe fasilitas 1, jarak tempat istirahat sebelum titik rawan laka yaitu 7-10 km. Untuk sedang yaitu tipe fasilitas 2, jarak tempat istirahat yaitu 11 km sampai 15 km. Untuk berat yaitu tipe 3 yaitu jaraknya 16 sampai 25 km. Jika lokasi penempatan fasilitas tempat istirahat pada tabel tidak dapat dilakukan karena keterbatasan panjang jalan bebas, hambatan yang ada atau direncanakan, maka posisi atau jarak dari gerbang tol kolekasi fasilitas istirahat dapat didasarkan sebagai berikut.
lelah ringan 5-7 km dari gerbang tol, lelah sedang 3-4 km dari gerbang tol, lelah berat 1-2 km dari gerbang tol. Luas tip yang harus memenuhi ketentuan yaitu untuk tipe A memiliki luas tanah minimal 60 hektar dan untuk lebar jalan tol minimal 150 meter. Untuk tipe B memiliki luas tanah minimal 3 hektar dan untuk lebar jalan tol minimal 100 meter. Untuk tipe C memiliki luas tanah minimal 2,500 meter persegi dan untuk lebar jalan tol minimal 25 meter. Ketentuan tempat parkir tip antar kota dapat menampung paling sedikit 200 unit kendaraan golongan 1 dan 50 unit kendaraan golongan 2, 3, 4, dan 5 pada tip antar kota tipe A. 100 unit kendaraan golongan 1 dan 20 unit kendaraan golongan 2, 3, 4, 5 pada tip antar kota tipe B. Dan untuk 20 unit kendaraan golongan 1 dan 5 unit kendaraan golongan 1, 2, 3, 4, 5 pada tip antar kota tipe C. Tempat parkir kendaraan golongan 1 dan tempat parkir kendaraan golongan 2, 3, 4, 5 berada pada lokasi yang terpisah. Tempat parkir kendaraan golongan 2, 3, 4, 5 harus dilengkapi dengan fasilitas istirahat. Ketentuan paturasan tip antar kota tidak berbayar dengan jumlah paling sedikit 40 paturasan untuk pria yang terdiri atas 20 kubikal dan 20 urinoir serta 80 paturasan kubikal untuk wanita pada tip antar kota tipe A. 20 paturasan untuk pria yang terdiri atas 10 kubikal dan 10 urinoir serta 40 paturasan kubikal untuk wanita pada tip antar kota tipe B. 9 paturasan untuk pria yang terdiri atas 4 kubikal dan 5 urinoir serta 8 paturasan kubikal untuk wanita pada tip antar kota C. Ketentuan tempat ibadah tip antar kota. Untuk tip antar kota tipe A dengan luas paling sedikit 400 meter persegi. Untuk tip antar kota tipe B dengan luas paling sedikit 200 meter persegi. Untuk tip antar kota tipe C dengan luas paling sedikit 50 meter persegi. Pada tip antar kota tipe C, sebagaimana dimaksud tempat ibadah yang disediakan bersifat sementara. Selanjutnya perizinan tip. Di sini permohonan izin tip perkotaan tip antar kota tipe A dan tip antar kota tipe B pada jalan tol yang telah beroperasi termasuk izin pengembangan dan perubahan tip diajukan oleh BUJT kepada Menteri. Dokumen yang harus dilampirkan paling sedikit yaitu antara lain hasil kajian kelayakan termasuk tanah lokasi dan tata letak, gambar desain awal, skema pengusaha, dokumen lingkungan, kajian lalu lintas, teknis kebutuhan pengguna jalan tol, yang terakhir dan itu profil perusahaan. Menteri mengeluarkan izin tip perkotaan tip antar kota tipe A dan tipe antar kota B paling lama 3 bulan sejak permohonan izin tip diterima. Untuk nomor 2, permohonan izin tip antar kota tipe C pada jalan tol yang telah beroperasi termasuk izin pengembangan dan perubahan tip diajukan oleh BUJT kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Dokumen yang harus dilampirkan paling sedikit tanah lokasi dan data letak, gambar desain awal, dokumen lingkungan, kajian lalu lintas, teknis kebutuhan pengguna jalan tol. Direktur Jenderal Bina Marga mengeluarkan izin tip antar kota tipe C paling lama 3 bulan sejak permohonan izin tip diterima. Pengoperasian tip. Yang pertama, pengoperasian tip dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol serta kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Kedua, pengoperasian tip dilakukan dengan ketentuan menerapkan prosedur pencegahan penyakit menular dan menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis jika diperlukan. Dilengkapi dengan pemarkaan perembuan penerangan yang baik pada malam hari, sistem informasi, kamera pengawas, petugas keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya. Dapat difungsikan dari arah yang berlawanan menjadi satu arah pada waktu atau situasi tertentu yang dilengkapi dengan perembuan. Beroperasi selama 24 jam. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.